Nah, siap, Mbak. tahap PTM ya, namun masih terbatas, hanya 2 kali seminggu, dan sisanya kita masih menggunakan pembelajaran daring. Jadi Google Site ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Berikutnya untuk portofolio. Jadi kalau kita mengajak siswa untuk membuat portofolio, bisa memanfaatkan Google Site ini juga. Dan yang terakhir, Google Site juga bisa kita gunakan untuk bersama-sama siswa membuat proyek, karena kita ketahui bersama Google Site ini juga bisa kolaborasi ya. Jadi tidak kita sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan siswa dalam membuat sebuah proyek. Selanjutnya keunggulan Google Site. Jadi kenapa kita pilih Google Site ya, bukan yang lain. Yang pertama gratis ya. Jadi ini pastinya Bapak Ibu tidak akan perlu mengeluarkan biaya lagi untuk pembuatan website ini dibandingkan dengan menggunakan yang saya sampaikan tadi, mungkin Blogspot ataupun WordPress. Jadi ketika kita ingin menambahkan domain, tentunya akan ada berbayarnya, ya, baik itu tahunan, bulanan, dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah menggunakan Google Site, jadi gratis, ya. Berikutnya easy atau mudah, jadi mudah digunakan. Google Site ini tidak perlu memakai bahasa-bahasa yang ribet seperti penggunaan WordPress ataupun Blogspot yang mungkin menggunakan bahasa HTML yang agak sulit Bapak Ibu pahami, terutama bagi para pemula. Namun dengan Google Site ini tidak akan sesulit penggunaan yang tadi itu. Yang berikutnya mudah diakses. Jadi ketika site ini sudah dipublish, maka siapapun bisa mengakses dan dari manapun. Entah itu dari HP, dari laptop, desktop, dan lain sebagainya, itu bisa diakses. Selanjutnya, Google Site juga terintegrasi dengan seluruh tool Google Workspace for Education. Jadi Bapak Ibu di dalamnya bisa menyisipkan berbagai hal ya, mulai dari kalender, maps, slide, doc, form, dan lain sebagainya yang tool-tool daripada Google Workspace for Education. Nah, ini fitur yang paling menyenangkan ya, bisa berkolaborasi. Jadi dengan Google Site bisa kita berkolaborasi dengan para guru di sekolah, tenaga administrasi, dengan kepala sekolah sekaligus untuk menghasilkan sebuah website ini. Jadi nanti tinggal dibagikan saja, aksesnya kita berikan kepada seluruh guru, tenaga administrasi untuk mengisi konten di dalam website kita nanti. Dan pastikan nanti saat memberikan akses, aksesnya itu adalah editor. Jadi semua yang kita berikan akses bisa untuk mengisi, mengedit file yang ada di dalamnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mengakses Google Site bisa melalui situs di site.google.com. Ya. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, untuk lebih memahami terkait dengan pemanfaatan Google Site ini dalam membuat website, kita akan langsung praktek saja. Dan untuk praktek, saya serahkan kepada Pak Komang Edi. Silakan Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Putu Edi Karyawan, juga Bu Ami ya selaku MC. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para operator atau admin akun belajar.id, dan juga Bapak Ibu guru yang hebat di seputaran di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat ya kali ini. Saya memperkenalkan diri dulu, saya Komang Edi Sumartamo ya. Dari tadi saya senyum-senyum sendiri, melihat CV saya itu sangat minimalis ya. Mungkin Bu Ami juga ikut senyum-senyum tadi. Karena sangat minimalis sekali, tetapi tidak apa-apa. Itu saya tidak mencantumkan tanggal lahir karena takut ketahuan umurnya. Karena di sini ada teman saya nih kayaknya nih,
Natih Nena Listiana nih kayaknya udah tahu umur saya. Yang masih sangat muda ya, baru 24 tahun. Tapi 15 tahun yang lalu ya. Apa suara saya jelas Pak Edi? Jelas, jelas. Jelas ya. Saya memberanikan diri ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Kapten Pak Komang Budi. Jika dibagikan dia sendiri itu akan terus bertambah seperti itu. Jadi saya di sini hanya berbagi, tidak menggurui seperti yang Pak Dewo Yuda tadi sampaikan, tidak menggurui ya, tapi berbagi ya, tentang Google Site. Sebelum berbagi tentang Google Site, izinkan saya juga berbagi layar dulu ya, layarnya saja dulu. Saya akan share screen tentang Google Site ya, bentar. Nah, untuk mengakses Google Site, seperti disampaikan tadi, kita bisa ketikkan sites.google.com ya, seperti ini. Site.google.com, kemudian kita enter. Nah, saat pertama kali mengaksesnya, di sini ada pilihan blank site, ini artinya kosong, kosong. Kemudian ada beberapa template yang sudah disediakan. Nanti kita akan coba dari blank site ya, dari yang kosong. Ada juga cara cepatnya kalau ingin mengakses yang baru, kita bisa akses dengan mengetikkan sites.new ya. Nah, seperti ini. Kalau kita akses dari site.new langsung yang blank site ya, yang baru. Nah, di sini ada beberapa tools atau alat-alat yang bisa kita manfaatkan untuk membuat website sekolah. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kita akan membuat website sekolah. Nah, seperti website atau situs sekolah seperti apa yang akan kita buat. Nah, saya akan berikan preview-nya terlebih dahulu seperti ini. Ini sudah sebelumnya saya buat ya, tentang ini sekolah fiktif ya, sekolah belajar.id. Nah, misalkan ini sebuah sekolah, saya akan memberikan informasi yang sedetail-detailnya tentang sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu mencoba berlatih membuat informasi tentang sekolahnya sendiri ya, situs. Ya, misalnya logonya saya pakai komunitas belajar.id dan pasar. Ya. Kemudian di sini juga ada tab icon. Ya, nah, tab icon ini maksudnya adalah ini Bapak Ibu. Bentar. Ini nanti jika kita sudah publish, kemudian diakses oleh orang lain, maka di sini akan muncul logo kita. Seperti ini. Nah, kita tambahkan. Kemudian kita bisa tambahkan dari perangkat ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa open. Nah, ini tidak bisa kita save. Ini tidak tinggal kita klik tanda silang saja. Nah, sini sudah nanti akan muncul ya Bapak Ibu. Kemudian ini apa? Ini adalah header. Ini keseluruhannya ini adalah header. Kemudian kita bisa berikan judul halaman. Ini halaman ya Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan juga bagaimana menambah halaman. Kita beri judul saja dulu. Misalnya judulnya sekolah belajar.id. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita atur. Ini bisa diatur. Kita blok dulu. Bisa kita atur jenis hurufnya. Sama seperti kita mengetik sehari-hari ya. Ukurannya. Kemudian ini bisa juga diatur ya. Misalnya heading seperti ini. Atau title seperti ini. Nah, setelah itu kita juga bisa masih geser-geser ini. Bisa kita atur.
bisa kita sesuaikan atau kita buat sesuai keinginan ya. Ini masih bisa diatur-atur. Nah, seperti ini. Kemudian background-nya ini bisa kita ganti. Nah, header-nya ini kita bisa ganti dengan change image. Nah, jika kita change image dengan upload, maka gambarnya ada di perangkat kita. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Ini bisa berupa gambar biasa, bisa juga berupa animasi atau GIF. Nah, apabila kita tidak memiliki stok gambar, kita bisa select image dan sudah disediakan di galerinya. Kita bisa pilih seperti ini misalnya. Kita pilih ini misalnya. Ini sudah disediakan oleh Google. Nah, itulah salah satu kecanggihan dari Google. Apa suara saya masih terdengar, Pak Edi? Jelas. Jelas. Screen-nya juga jelas ya? Ya, jelas. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, saya ganti aja sesuai dengan yang ini ya. Nah, saya ganti sesuai contohnya. Saya akan upload dari perangkat saya. Seperti ini. Nah, ini akan menyesuaikan ya supaya hurufnya terlihat jelas. Nah, di sini ada tombol-tombol undo, redo, ini udah biasa mungkin bagi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tombol preview. Saya akan perlihatkan fungsinya ini preview. Kita bisa melihat seperti apa sih jadinya jika ditampilkan di large screen. Ini biasanya di laptop ya seperti ini. Kemudian jika di tablet seperti ini. Jika di perangkat biasanya ini perangkat siswa di HP ya seperti ini. Nah, ini baru selesai headernya saja. Kita bisa close dari preview. Kemudian kita akan kembali ke tombol yang lain. Di sini kita nanti bisa berkolaborasi. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian di sini tombol pengaturannya. Seperti ini ya, settingnya nanti. Kemudian ada juga tombol publish. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini Bapak Ibu. Yang tiga ini ada insert. Nah, insert ini nanti kita bisa menambahkan semua yang ingin kita isi di site atau di situs sekolah kita. Baik itu teks ya, baik itu teks, gambar, kita juga bisa embed, kita juga bisa insert link, bisa juga dari drive, kemudian ada layout. Nah, layoutnya banyak sekali pilihannya. Nanti kita akan gunakan satu persatu ya. Ini adalah alat-alat yang bisa membuat Google Site ini sangat powerful. Apalagi untuk keperluan pendidikan ya Bapak Ibu. Ini menurut saya memang sangat powerful, sangat menarik dan juga canggih. Tetapi kita tidak perlu canggih-canggih amat karena Google-nya yang sudah canggih. Google-nya yang sudah menyediakan segalanya. Jadi seperti kata Pak Komang Budi, tinggal klik saja ya. Ini insert untuk mengisi site kita, kemudian ini page atau halaman. Nah, halaman ini bisa kita tambahkan seperti tadi. Ini yang namanya halaman. Beranda, tentang kami, kemudian galeri, hubungi kami. Nah, ini kita tambahkan terlebih dahulu. Beranda. Beranda ini home ya. Nah, kita bisa tambahkan sekarang setelah beranda itu tentang kami ya. Nah, kita tambahkan di sini dengan klik tanda plus di sini. Bapak Ibu, apabila saya terlalu cepat, mohon di-input ya. Kita klik ini. Kita tambahkan tentang kami. Nah, kemudian kita klik done. Nah, maka halamannya sudah jadi dua nih, Bapak. Ini home, ini tentang kami. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi galeri. Nah, seperti contoh galeri ya. Nah, di galeri ini ada sub halaman, ada video, ada foto. Kita juga bisa tambahkan sub halaman dengan klik tanda titik 3 pada bagian halaman ini. Ya. Klik tanda titik 3, nanti ada add subpage atau sub halaman. Kita add, kemudian kita ketikkan video itu misalnya. Karena galerinya misalnya dibagi dua, dikelompokkan menjadi dua ya. Ketikkan, kemudian kita tambahkan lagi foto seperti itu. Nah, maka galerinya ini sudah ada tanda panahnya ya. Ada video, ada foto. Kemudian kita tambahkan halaman terakhir yaitu hubungi kami. Nah,
kita tambahkan, klik lagi plus, kemudian ketik hubungi kami. Nanti halaman-halaman ini sesuaikan dengan kebutuhan atau kreativitas Bapak Ibu. Ya, apa yang diinginkan bisa ditambahkan di sini ya, di halaman ini. Ini saya akan ganti dengan, kalau mengganti nama beranda ini klik di properties ya. Kemudian kita ganti, mengganti nama halaman maksudnya ya. Kita ganti dengan nama beranda. Nah, karena ini semua bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini halamannya sudah jadi. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah tema. Nah, tema ini bisa kita pilih ya. Misalnya ini simple seperti ini jadinya, nanti kita pilih temanya simple ya. Kemudian Aristotle, semua bisa dipilih ini ya. Bentar. Nah, ini udah ada perubahan ya. Jika kita, ini juga bisa diganti warnanya. Seperti ini. Nah, kita misalnya ganti agak orange misalnya. Nah, ini sudah berubah orange ya. Aristotle ya, Aristotle temanya. Ini kita bisa pilih-pilih lagi ya di bawahnya ya. Jika kita diplomat nanti jadinya seperti ini ya. Immersion jadinya seperti ini. Nanti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Kita kembalikan saja ke Aristotle ya. Ini tema. Kemudian page halaman insert. Nah, di insert inilah kita berkreasi lagi apa yang kita ingin buat di situs sekolah kita. Nah, seperti ini contohnya ada selamat datang di sekolah belajar.id. Nah, untuk membuat running text ini, tulisan berjalan, sebenarnya tulisan berlari harusnya, running text, ini kita bisa manfaatkan insert, kemudian klik insert dulu, baru embed ini ya. Nah, setelah muncul embed from the web, kita klik embed code. Nah, kita gunakan yang code ya, bukan yang URL. Yang embed code, kemudian kita ikuti ini. Ini sudah ada petunjuknya di sini. Kita ketikkan tanda seperti ini, kurang dari, kemudian ketikkan marquee. Ya, tuliskan MARQUEE ya. Kemudian kita tutup. Tuliskan apa yang kita ingin, ketikkan apa yang ingin kita tampilkan di running text ya. Selamat datang di sekolah belajar.id ya. Misalnya seperti ini. Nah, setelah itu kita buka lagi. Kemudian ada ketikkan slash, kemudian ketik lagi marquee ya. Oke, kemudian kita tutup. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, kita lihat. Nah, sudah jadi selamat datang di sekolah belajar.id. Kita insert. Jangan lupa di insert ya Bapak Ibu. Nah, setelah di insert akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa atur ya. Misalnya lebarnya kita bisa atur. Panjangnya bisa diatur, begitu juga lebarnya ya seperti ini misalnya. Dan backgroundnya ini juga bisa kita pilih ya, misalnya seperti ini. Kita bisa ganti-ganti. Bisa juga pakai image ya, misalnya pakai image yang ini. Nah, seperti ini. Terserah nanti Bapak Ibu ya, sesuai dengan seninya masing-masing. Nah, saya akan ganti aja pakai ini. Nah, jika kita preview, kita coba preview, akan jadi seperti ini. Nah, ini di HP ya, preview di HP. Kita bisa kecilkan lagi sedikit. Seperti. Nah, setelah itu kita akan membuat ini. Slide ya, foto slide. Kita akan memanfaatkan tools yang namanya image carousel ya. Ini kita akan manfaatkan. Kita akan memasukkan gambar di sini. Tapi nanti gambarnya akan bergeser secara otomatis. Nah, kita upload image. Kita boleh upload image ya, siapkan misalnya gambar-gambar yang sudah ada di perangkat, kita bisa upload ya. Bapak Ibu bisa siapkan sebelumnya atau nanti bisa seperti ini. Bisa select image ya. Bisa dari Google Image Search
Bisa dari Drive, bisa by URL atau fotos. Ya. Sekarang saya akan contohkan dari perangkat ya, upload image dari perangkat. Nah, contohnya ini. Contohnya ini, saya open, kemudian saya tambahkan lagi. Ini minimal 2 gambar ya Bapak Ibu. Ini, kemudian saya tambahkan ini lagi. Kemudian, misalnya saya tambahkan 3 gambar saja, seperti ini. Dan gambar otomatis nanti langsung ini kecepatannya ya, transition speed-nya bisa medium, very slow, slow ya, atau fast. Ya, kita pilih yang medium, kemudian di insert. Nah, ini akan tampil di sini. Kita bisa atur panjang dan lebar gambar. Ini bisa diperlebar lagi ya. Nah, kita atur, kemudian bisa juga ini diganti ya, background colors-nya ya, section color-nya. Nah, seperti ini. Jika kita preview, akan muncul seperti ini. Nah, secara otomatis muncul. Title, heading, atau subheading ya, saya atur sebagai heading. Misalnya pengantar, kita berikan sedikit pengantarnya. Terus ini dibuat untuk memberikan informasi tentang itu misalnya tentang sekolah belajar.id dan seterusnya ya. Nah, nanti dilanjutkan ya. Nah, kita copy aja dari sini ya. Nah, kita copy kan jadinya seperti ini. Ini bisa kita atur lagi backgroundnya ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, sesuai dengan seninya masing-masing ya. Kemudian di sini ada kita tambahkan map dan juga kalender ya. Nah, kita tambahkan map dan kalender sebenarnya ada di sini ya. Ada kalender, ada map. Tapi saya juga akan memanfaatkan ini placeholder. Ini untuk tempatnya nanti, untuk menempatkan map dan juga kalender ya. Saya manfaatkan ini placeholdernya. Kita bisa tambahkan di sini mapnya ya. Misalnya mapnya Jalan Raya Putan itu misalnya. Jalan Raya Putan. Kayak itu Mandalarnon gitu misalnya. Ya. Kita select ya. Sudah ada mapnya. Kemudian kita tambahkan lagi placeholder untuk kalendernya. Nah, kita tambahkan kalender ya. Kalender misalnya kalender tentang ini ya. Holidays in Indonesia. Nah, ini misalnya kalender. Kita klik kemudian insert. Nah, setelah tambahkan kalender kita akan atur letaknya. Ini bisa dipindah-pindah ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipindahkan, digeser. Nah, ini bisa diatur juga lebar, panjang dan lebarnya. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Ini bisa atur, kemudian backgroundnya kita percantik dengan warna. Nah, kemudian di sini kita lihat ada tombol. Nah, setelah ini misalnya halaman sudah berakhir, para pengaksesnya bisa kita berikan tombol ya. Ini kita atur dulu biar lebih sesuai. Seperti ini. Nah, biar tampilannya lebih bagus.
Nah, kita akan membuatkan tombol lanjut atau next ya. Kita manfaatkan ini, button atau tombol ya. Kita manfaatkan ini, kita tulis lanjut seperti itu. Nah, lanjut kemana? Lanjut ke halaman berikutnya. Setelah beranda ada, ini ada apa ya? Tentang kami. Tentang kami ya. Tentang kami. Oke, ini ada tentang kami ya. Kita klikkan tombol lanjut. Kemudian bentar ya kali tentang kami. Oh, mungkin ini harus diisi dulu ya. Bentar. Tentang kaminya. Oh, ini saya di tentang kami ini ya. Bapak Ibu, ini seharusnya di beranda ya, di beranda. Saya ulangi, ini harusnya di beranda. Tadi nanti baru di tentang kami. Di beranda ini saya harusnya tampilkan seperti ini ya. Ini di beranda. Saya ulang lagi, bentar. Cepat. Jalan Raya Puputan gitu. Di Mandala. Kemudian select ya, kemudian kita tambahkan lagi untuk kalender. Kalender. Kemudian holidays in Indonesia ya. Insert. Nah, ini saya ulang ya Bapak Ibu. Nah, kita atur. Kita atur letaknya seperti ini. Ya. Kita berikan background lagi. Kita berikan warna lagi. Ya, kemudian baru kita bisa tambahkan tombol. Ya. Lanjut gitu ya. Kita lanjut ke tentang kami. Ya, ini bisa ya. Nanti lanjutnya itu tombolnya ke tentang kami. Nah, insert. Nah, klik. Kita bisa geser-geser. Ya, seperti ini. Ini juga bisa diberikan highlight ya. Nah, lanjut baru ke tentang kami. Tadi saya salah. Nah, ini bisa kita delete apabila kita tidak perlukan. Kita delete saja. Nah, kita delete. Ini misalnya tidak perlu, kita delete saja. Nah, baru kita isi insert ini tentang kami. Ini isinya apa saja. Kita lihat contohnya. Tentang kami ini isinya adalah profil sekolah, logo sekolah, isi misi, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, ada kepala sekolah, ada guru kelas. Kita mulai dari profil dan logo. Nah, nanti kita akan copy ya. Di sini kita tinggal insert ya. Kita lihat dulu. Ini terus apa yang dimanfaatkan. Nah, ini kita manfaatkan layoutnya Bapak Ibu. Ada gambar, ada teks. Nah, kita insert, kita klik ya. Ada gambar, nanti gambarnya kita insert. Profil sekolah. Misalnya kita pakai gambar sekolah ya. Insert, kemudian kita ketikkan profil sekolah seperti itu. Kemudian kita berikan keterangan tentang profil sekolah. Sekolah belajar ID misalnya. Nah, seperti ini saya copy aja biar cepat ya. Nanti Bapak Ibu ketikkan profil sekolah yang benar ya, sesuai dengan keadaan sekolahnya masing-masing. Nah, ini sudah ada profil sekolah. Kemudian kita berikan highlight lagi di belakangnya supaya lebih indah ya. Atau juga saya coba berikan tanda gambar yang lain ya. Profil sekolah misalnya seperti ini. Tampaknya kurang jelas. Oh iya. Ya, sudah jelas. Nah, ini teksnya ini nanti sesuaikan dengan profil sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian ada logo, kita insert lagi logonya sama ya menggunakan layout seperti ini. Insert ya. Logonya menggunakan ini juga ya.
Nah, kita klikkan, kita upload ya, upload logo. Jadi tentu Bapak Ibu sudah punya logo sekolah, nanti kita bisa atur ininya, panjang dan lebarnya supaya sesuai. Kemudian kita tekan logo ya, logo sekolah. Nah, kemudian di bawahnya ada makna, mungkin memberikan penjelasan tentang makna logo. Nah, ini bisa kita heading ya, pakai heading supaya lebih jelas. Nah, makna logonya ini misalnya makna logonya ya, copy saja biar cepat. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan makna logo sekolah masing-masing. Nah, ini sudah selesai makna logonya. Kemudian saya akan berikan sedikit warna di belakangnya. Ya, ini tampaknya kurang lebar. Ya. Oh, ini diberikan. Tampaknya kepotong. Ya, misalnya seperti itu. Nanti bisa diatur-atur lagi ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ada visi dan misi. Nah, ini tampilannya berbeda dengan yang tadi. Ini kita memanfaatkan tools yang lain. Nah, seperti toolsnya namanya collapsible group ya. Kita insert ini. Semuanya di insert. Kenapa Pak Edi? 5 menit lagi ya. Oh iya. Bisa dipercepat. Iya. Ini collapsible group. Ini kita bisa ketikkan judul teks dulu ya. Misalnya visi. Kemudian visinya kita bisa ketikkan di bawahnya. Kita copy saja. Visi. Kemudian ada juga misi. Caranya sama ya. Kita ketikkan misi. Kita klik misi. Kemudian misinya seperti apa. Misi di sekolahnya masing-masing. Nanti disesuaikan ya Bapak Ibu. Saya ketik seperti ini. Ini bisa diberikan highlight. Kemudian ini juga ya. Oke. Nah, untuk nanti profil sekolah atau profil kelas sekolah dan gurunya, nanti bisa kita memanfaatkan hal yang sama seperti ini ya. Bisa memanfaatkan layoutnya. Kemudian karena ini waktunya sangat mepet, nanti saya akan tunjukkan yang selain menggunakan tools yang sudah kita gunakan. Ini sama ya, tadi ada menggunakan layout ini ya. Kemudian kita tunjukkan yang lain, galeri. Nah, galeri tinggal kita upload video dan gambar. Sebenarnya caranya sangat mudah ya. Di galeri, di video misalnya kita tambahkan YouTube ya, video YouTube. Kita tinggal insertkan linknya, kemudian kita select. Itu tampaknya juga sangat mudah untuk Bapak Ibu. Kemudian kalau hubungi kami ini, kita bisa insertkan yang hubungi kami, kita bisa insert Google Form, kemudian bisa pakai tombol seperti tadi. Ya. Insert Google Form, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita cari Google Form di sini. Di sini sudah ada beberapa tools yang terintegrasi dengan Google Workspace yang lain ya. Form misalnya. Kita insertkan formnya langsung bisa ya. Saya nih hubungi kami, kita pilih, kita insert. Seperti ini. Nah, kita bisa atur letaknya, kemudian kita juga bisa atur stylenya ya. Kemudian untuk yang lainnya WhatsApp ini bisa kita link nanti ke WhatsApp dengan memanfaatkan tombol ya. Tadi sudah saya praktekkan cara memanfaatkan tombol. Nah, mungkin ada sedikit waktu untuk kolaborasi Pak Edi. Masih ya? Atau untuk tanya jawab? Tanya jawab ya Edi. Tanya jawab ya. Nah, misalnya ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita insert foto dan video, kemudian semua halaman ini sudah terisi Bapak Ibu. Kita tinggal publish ya Bapak Ibu. Kita bisa klik publish. Kemudian kita ketikkan misalnya di sini akan menjadi linknya sekolah belajar gitu. Sekolah belajar. Nah, ini kalau udah ada tanda centang berarti boleh ini ya. Kemudian ini bisa di manage ya settingannya ya. Kita ganti ini aksesnya bisa ke publik.
misalnya akses publik, take down. Nah, setelah itu baru kita publish. Nah, ini sudah bisa diakses oleh orang lain, nanti kita bagikan linknya. Ya, ini kita bagikan baik melalui Google Classroom atau media sosial yang lain. Nah, seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak cepat-cepatan ya. Waktunya tidak cukup kayaknya. Seperti itu yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa explore lebih jauh lagi, Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Nah, itu. Saya akan stop sharing, saya kembalikan waktunya kepada Bu Ami. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi Sumarsama dan juga Pak Edi Pariawan penyampaian yang sangat luar biasa tentang bagaimana membuat website sekolah secara gratis dengan memanfaatkan Google Sites ya. Bapak Ibu jika ketinggalan tentang pemaparan tadi nanti kami akan kirimkan link rekamannya melalui Google Classroom ya Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan akhir kita, kegiatan penutup akan ada pemaparan tentang penugasan. Jadi sesuai dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar perihal sosialisasi aktivasi akun belajar.id. Jadi dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai pemanfaatan Google Workspace for Education. Jadi kami komunitas Belajar ID bekerja sama dengan pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Dikpora Kota Denpasar akan mengadakan sosialisasi dan pelatihan dengan pola 32 JP. Di mana 8 JP melalui kegiatan in di Zoom meeting atau YouTube dan on di Google Classroom selama 24 jam. Jadi sertifikat tersebut akan ditangani langsung oleh Bapak Kadis Dikpora Kota Denpasar. Nah, untuk penugasan akan disampaikan langsung oleh Kokapten kami. Kami mengundang Bapak Agus Suputrayasa. Sebentar. Ya. Sudah. Ya, silakan Pak Agus. Oke. Saya pindah posisi sebentar ya. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu nggih. Apa sudah terlihat share screen? Sedang loading? Baik, sudah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak kami ucapkan atas semangatnya dan partisipasinya sampai akhir pada kesempatan hari ini. Dan kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti kegiatan hari ini sampai akhir. Jadi singkat kata kami kegiatannya itu ada kegiatan akun dari pddata.kemdikbud, kemudian men-screenshot membagikan akun siswa, guru ke dalam grup chat atau mungkin email atau mungkin teknis yang sudah kami sampaikan tadi, kemudian men-screenshot reset password pada konsol admin. Jadi hanya screenshot langkahnya saja ya Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu Bapak Ibu melakukan reset password, tapi kalaupun memang ada proses itu sedang melakukan proses password, silahkan. Nah, jadi kalaupun memang tidak ada yang perlu reset password, paling tidak ada menunjukkan bahwa Bapak Ibu sedang melakukan proses reset password, screenshot-nya itu. Nah, kemudian mendownload daftar user ke dalam bentuk spreadsheet melalui konsol admin yang seperti saya tunjukkan tadi. Jadi ini dilakukan oleh Bapak Ibu yang memiliki akun admin. Nah, kemudian screen drive bersama. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dan tim administrasinya, operatornya dan juga guru, kami berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajar ini untuk tata kelola administrasi. Jadi mari bersama-sama kita gunakan drive bersama ini, kita coba bangun
folder-folder ya yang ada di dalamnya itu Bapak Ibu silakan di screenshot. Kemudian yang terakhir adalah memastikan admin belajar.id menjawab uji kompetensi admin belajar.id. Nah, penugasan ini berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Jadi berkolaborasi karena tentu misalkan screenshot download akun. Nah, ini kan guru tidak mungkin bisa. Jadi yang bisa kan operator. Jadi bisa kolaborasi, nanti operator yang mendownloadkan, nanti tugasnya ini dia per individu. Jadi kami mengeluarkan sertifikatnya berdasarkan peserta yang mengirimkan tugas pada form penugasan yang sudah kami share di Google Classroom. Jadi ini sifatnya kolaborasi di sekolah. Jadi saling berkontribusi di situ. Jadi misalkan screenshot downloadnya bisa nanti dari operator Dapodiknya, kemudian membagikan akun guru dan siswa nanti bisa di grup wali kelas mungkin atau grup guru gitu misalnya ya, atau misalkan di grup paguyuban mungkin dalam sebagainya itu ya. Kemudian untuk screenshot reset password tentu ini kan admin. Nah, bisa nanti admin yang men-screenshotkan, kemudian ini juga di-share juga ke gurunya. Nah, jadi tugasnya bersama-sama. Jadi kemudian download daftar user ini juga dari admin. Kalaupun misalkan kan ada mungkin di sekolahnya yang tidak ikut adminnya atau bapak kepala sekolahnya atau ibu kepala sekolah tidak ikut, hanya guru yang ikut. Nah, ini bisa disampaikan informasi ini kepada bapak kepala sekolah ataupun ibu kepala sekolah ataupun operatornya untuk dilakukan download user ini ya. Ini kemudian screenshotnya, nah ini semua bisa, guru bisa, bapak ibu kepala sekolah juga bisa, dan juga operator juga bisa. Dan ini, nah untuk uji kompetensi admin belajar.id, ini ada beberapa guru yang juga bertanya, kan yang mengisi hanya kepala sekolah dan operator yang memiliki akun admin. Nah, guru bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu guru ikut mendampingi, bersama-sama menjawab uji kompetensi tersebut. Nah, mungkin ada kepala sekolah yang diwakilkan atau mungkin ada operator yang diwakilkan. Jadi guru yang ikut bisa mendampingi dan bersama-sama menjawabnya menggunakan akun admin dari kepala sekolah ataupun operator. Nah, nanti hasilnya itu di screenshot. Hasil itu yang dikirimkan ke dalam form. Seperti itu. Jadi penugasan ini adalah berkolaborasi dan batas pengumpulannya adalah tanggal 3. Ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan nanti pada grup Telegram mungkin ya Bapak Ibu ya, mengingat waktunya. Dan bagaimana Bu Ami, apakah kita langsung tutup kegiatan hari ini? Ya, silakan Pak Agus. Oke, baik. Nah, mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan pantun untuk menutup kegiatan kita hari ini, di mana pantun ini adalah pantun yang disampaikan oleh Dr. Iwan Syahril, PhD, yang merupakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemdikbudristek pada launching pelatihan admin belajar.id di awal bulan September kemarin. Ya, jadi seperti ini pantunnya, mohon izin membacakan. Di malam senja diramaikan oleh rombongan parade. Bulan dan bintang menerangi angkasa. Mari kita aktifasi akun belajar.id, transformasi pembelajaran digital bagi penerus bangsa. Sang fajar terbit di pagi yang cerah. Cahayanya yang hangat buat kita berseri-seri. Semangat guru Indonesia pantang menyerah, wujudkan digitalisasi yang hebat untuk seluruh negeri. Di tanah lapang, anak-anak bersorak. Gembira bermain, kejar mengejar. Mari melangkah dan terus bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kami selalu bersiap untuk memfasilitasi Bapak Ibu apabila ada pertanyaan nanti di Telegram. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Utami. Terima kasih.
Baik, terima kasih pantunnya Pak Agus. Bapak Ibu, kami sudah berada, maksudnya kita sudah berada di acara terakhir yaitu penutup. Mohon maaf terlambat ini. Jadi mohon izin untuk melakukan spotlight. Kami komunitas tim belajar ID Kota Denpasar mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga konsentrasi dan juga tenaga semuanya yang Bapak Ibu limpahkan untuk hari ini dari jam 1 sampai jam 5 sore hari ini, dan ada beberapa yang sudah sangat setia dari awal sampai akhir on kamera, termasuk kepala sekolah dari Ibu Dewi Gita Govinda SD, Ibu Nasirah juga dari tadi, Bapak Paulus juga dari tadi ya, dari SD 3 Serangan juga, dari awal sampai akhir kita pantau open kamera, dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan dari pelayanan pendaftaran, kemudian dari kegiatan hari ini ada kata-kata kami yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, dan apabila kami belum melakukan respon di grup Telegram maupun chat di Google Classroom, kami mohon maaf, dan apabila ada Bapak Ibu yang sudah mengetahui, kami persilakan untuk membalas chat dari rekan-rekan. Jadi kita bergerak dan belajar bersama, berkolaborasi. Awali dengan doa kegiatan ini, mari kita berdoa bersama. Kita berucap syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan tatap maya dalam keadaan sehat. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk diimbaskan ke rekan lain demi menghasilkan profil pelajar Pancasila dan juga generasi emas Indonesia. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, untuk link absensi akan kami informasikan melalui Google Classroom dan juga grup Telegram. Silakan dipantau di grup Telegram, ya. Di sana dimintakan untuk screenshot maupun selfie, silakan dilakukan. Dan untuk informasi bahwa kegiatan ini merupakan sesi pertama, ya, Bapak Ibu. Kami akan melakukan secara berkelanjutan. Untuk sesi yang kedua nanti kami akan mengkondisikan dengan kalender pendidikan di Kota Denpasar dengan materi-materi baru. Jadi kita berkesinambungan akan bertemu untuk bersama-sama berkolaborasi demi digitalisasi pendidikan di Kota Denpasar. Akhir kata kami tutup dengan, oh mohon maaf, ini mungkin grup Telegramnya belum disampaikan, ada Ibu yang belum mendapat, tolong dibantu tim untuk menginformasikan di kolom chat. Baik. Akhir kata kami tutup dengan Saram Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Swaka Dharma, salam merdeka belajar. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu yang belum join di Telegram sudah diinformasikan melalui kolom chat di Zoom meeting. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu kami persilahkan untuk meninggalkan room Zoom meeting. Pak Agus mungkin posisi dulu, saya mau capture. Baik. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk live Zoom meeting. Terima kasih Bu Ami. Oke, kembali kasih.
Terima kasih Bapak Edi kedua. Terima kasih Bapak Ibu Ibu semua. Kepala Sekolah, salam Halo, Bu. kenal Ibu Kepala Sekolah. Sehat selalu. Tetap semangat. Tetap semangat. Ibu-ibu yang di SD Negeri 9 Pedungan juga dari awal sampai akhir ya. Bu Nyoman ya. Open kamera. Ya, Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. terima kasih. Ye, Bapak. Terus, Pak Paulus admin katanya, Pak Agus. Ya, itu saya kesulitan mereset akhirnya. ajukan ke email Pak. Via pengaduannya di Itu sudah pernah saya ajukan, hanya mungkin data saya kurang lengkap. Nanti akan saya coba ulang lagi. Ya, diajukan ulang dengan data yang lebih lengkap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Dicoba Bapak, karena biasanya NPSN jenjang itu yang biasa dijadikan sebagai ini untuk pendeteksian pencarian akunnya gitu dari super admin. Ya itu mungkin yang kurang kemarin. Iya, dicoba Bapak. Hingga saya bingung sebetulnya, padahal ingin sekali menggunakannya. Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian dan Ibu. Ya, terima kasih kembali Pak. Salam kenal. Saya dari SD Santo Yosef 2. Yang Sudirman Nika ya Pak ya? Iya, Sermakawi. Oh iya. Lagi. Pak Agus, mohon izin kita rapatnya dengan Zoom ini atau kita live dulu? Itu masih di mute Pak Agus. Ya. Ya, kita mungkin pakai room lain ya nanti ya. Oh siap. Baik, kalau gitu kami live ya, Pak Agus ya. Ya, izin live Bapak Ibu, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih ya Bapak, Terima Ibu. kasih. Izin pamit, izin Lil. Terima kasih semua. Hubungan baik itu kan sopan santun kalau saya. Gimana teman-teman?